Shalom kita semuanya ada di dalam ruangan ini. It's good to be in the house of the Lord bersama dengan keluarga saya, AFJ, bersama dengan orang tua rohani saya, bersama dengan mentor saya, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini, kalau 2 hari ini Anda merasa diberkati dengan segala macam creativity, dengan segala macam hal yang detail, itu semua karena ada orang-orang yang memikirkan ini semuanya. Dan mereka meetingnya sudah berbulan-bulan. Kalau Anda merasa Anda dilayani dengan baik, dengan senyum, dengan energi yang luar biasa, itu semuanya karena banyak volunteer yang mengorbankan waktu mereka. Dan kalau Anda senang, Anda diberkati, itu semuanya karena keberhasilan mereka. Tapi juga kalau ada 1-2 kesalahan yang mungkin kami buat, kalau mungkin beberapa discomfort, ketidaknyamanan yang mungkin Anda alami 1-2 hari ini dalam area apapun, itu semua tanggung jawab saya dan saya minta maaf. Tema kita tahun depan adalah Alive in Character. Alive in Character. Semua katakan Alive in Character. Karena untuk apa jadi Kristen kalau nggak punya karakter Kristus? Alive in Character. Semua katakan Alive in Character. Karena pada Yesus dia ada di dunia ini, sebelum dia naik ke surga, dia memberitakan tentang kerajaan Allah, aturan-aturan dalam kerajaan Allah. It's not only aturan-aturan saja, tetapi sebenarnya value, nilai, dan gaya hidup, culture and value. Kultur, budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jadi budaya. Tapi membangun budaya itu memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Anda ke Jepang, Anda nggak akan terima sendok kalau nggak Anda minta sendok, karena semua orang menggunakan sumpit. It's the culture. It's been there for thousands of years. Dan saya rasa gereja juga mempunyai culture. Dan kalau Anda nanti di rumah baca Lukas 19, dikatakan bahwa mereka mengikuti Yesus panjang hari, dan Yesus kesian sama mereka, dan kemudian Yesus bilang, di mana ya kira-kira mereka bisa dapatkan makan? Dan kemudian murid-murid berkata, kirim mereka ke kampung-kampung, dan uang kita pun tidak cukup untuk membiayai makanan mereka. Kemudian Yesus berkata, kamu kasih mereka makan. Tapi kami nggak punya apa-apa. Apa yang kamu punya? 5 roti 2 ikan. Intinya pada akhirnya 5.000 orang laki-laki bisa makan. Dan kemudian Yesus ketika dia bangkit, dia menyuruh murid-murid ke Danau Galilea, mendahului dia, dan kemudian dia menemui mereka di pinggir danau, dan mereka semalam-malaman tidak mendapat ikan. Dan kemudian ada orang di pinggir pantai bertanya kepada murid-muridnya, anak-anak, apakah kalian punya makanan? Do you have food? Do you have breakfast? Apakah dapat ikan? Dan mereka menjawab, enggak, semalam-malaman kami enggak mendapatkan ikan. Dan kemudian Yesus menyuruh mereka untuk melemparkan jalannya ke sebelah sananya yang lain. Dan kemudian mereka mendapatkan mujizat, dan taulah mereka bahwa itulah Tuhan. Dan kemudian ketika mereka dapat ikan begitu banyak, Yesus ada menyambut mereka. Yesus berkata, ayo makan dulu. Dan kemudian Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Dan kemudian Yesus memanggil Petrus, Petrus sini jalan sebentar. Dan kemudian kita tahu Yesus menanyakan pertanyaan yang sangat tajam sekali, yang mempunyai arti ganda. Yesus bertanya, Peter, you love me, apakah engkau mengasihi aku? Dia, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, and feed my sheep. Kasih makan domba-dombaku, kasih makan jemaat, kasih makan anak-anakku, kasih makan orang-orang yang bersama dengan kamu. Dan kita sampai di Kisah Rasul 2, 41-47. Tema kita 4 tahun ini diambil dari filosofi dasarnya, diambil dari Kisah Para Rasul. Dimana itu mengenai the foundation of the early church, the New Testament church. Ada di situ secara evident, ditulis dengan sangat detail di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Dan kita akan lihat bersama-sama Kisah Rasul 2, 41-47. Setelah Pentakosta, setelah pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus berkhotbah dari sebuah ruangan yang kecil, dari sebuah small space. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, Tuhan bisa enlarge kehidupan dia dengan sedemikian rupa. Tuhan bisa enlarge kehidupan jemaat Tuhan. Dan kemudian mereka dari rasul-rasul yang ketakutan berubah menjadi orang-orang yang berani. Dan kemudian mereka memberitakan firman Tuhan. Dan dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya nggak ngajarin sosialisme, saya nggak ngajarin komunisme. Tapi gereja ternyata hidup dengan cara yang sangat selfless sekali dari permulaannya. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka nggak sembarangan bagi, strategik mereka baginya sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari, katakan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ada KKR di Yerusalem. Oh enggak. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan karena ada change of character. Dalam kehidupan orang yang percaya sama Tuhan. Dan ketika Anda punya change of character, memiliki karakter Kristus, maka orang akan melihatnya. Alkitab berkata banyak orang datang melihatnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Karena bukan hanya hadirat Tuhan, tapi mereka lihat nih orang sebetulnya gak bisa berubah, tapi dia bisa berubah. Ini pasti ada power yang luar biasa yang bisa merubah orang seperti ini. Dan kemudian lalu mereka percaya kepada Tuhan. Mereka disukai semua orang, mereka bukannya dijauhi semua orang, mereka gak dianggap aneh oleh semua orang, tapi mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ada banyak karakter, ada 12 bahan khotbah yang nanti Anda, yang sudah kita bawa meeting apostolik kemarin untuk 2023. Dan saya gak akan bahas semuanya hari ini, what for. Anda pun akan mengalaminya juga bukan di tahun yang ke depan. Tapi setelah saya baca ya Alkitab ya, begitu mereka terima baptisan Roh Kudus dan begitu gereja mula-mula ini terbentuk, saya melihat ada perubahan yang sangat fundamental sekali yang mungkin hari ini hanya satu poin karakter saja yang akan saya mau bahas sebelum kita sama-sama berpisah malam ini dan sebelum kita mungkin besok balik ke kota kita masing-masing. Pesan saya mungkin di session yang terakhir ini untuk semua dari kita, terutama leaders, pastors, volunteers, apapun kita, semua yang mencintai rumah Tuhan, Tuhan taruh di marketplace, Tuhan taruh sebagai cell group leader, small group leader, I care leader. Hari ini pesan saya sama kita semuanya dilihat dari Kisah Para Rasul, be a generous church. Jadilah gereja yang murah hati. Jangan jadi gereja yang self-centered. Jadilah gereja yang murah hati. Jadilah pribadi, orang, gereja, cell group, business yang gak pelit, murah hati. Karakter pertama yang sangat nyata Kisah Para Rasul itu adalah generosity. Yang pertama kali setelah mereka speak in tongue lama-lama, setelah itu yang dirubah itu adalah generosity. Langsung didisplay sedemikian rupa. Be a generous church. After all the teaching, after all the discipleship, the first sign of the New Testament church is generosity. Mereka mampu tuh untuk gak memikirkan diri sendiri. Dan ini dimulai dari gereja, saya rasa. Siapa sih ini pendeta, staf gereja, pemimpin, Anda di sini, pemimpin kelompok kecil, Anda mau pelayanan Anda maju, angkat tangan. Anda mau pelayanan Anda maju, semuanya kita mau maju. Karena tiap minggu kita didoain biar engkau terus naik dan tidak turun jadi kepala, bukan jadi ekor, apapun yang kau pegang berhasil, setiap jengkal tanah yang kau injak menjadi milik pusakanya Tuhan sendiri. Masa gak maju-maju? Didoain gitu tiap minggu. Ini yang saya rasa ya. Kemudian ribut-ribut gereja pertama kali itu urusan makanan. Bukan urusan apapun. Urusan ribut antara janda-janda orang Yahudi dan janda-janda orang Yunani yang punya pembagian makanan yang tidak merata. Dan Pak Rasul-Rasul merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dan untuk itu mereka membentuk satu badan yang saat ini kita kenal sebagai diaken.
yang melayani jemaat dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Dan ini mau saya katakan kepada kita semua sebagai sebuah mentalitas yang saya pelajari. Bahwa first, the church is for the people. I know the church belongs to God. But first, the church is for the people. Not the people for the church. No. The church is for the people. Feed my sheep. Bukannya the church, bukannya the people for the program of the church. Kalau untuk saya, the people bukannya for the church, the people is not for the brand. The people is not for the building. We don't use people, we serve people. The people is there bukan untuk fulfill the pastor's personal calling and hobby. The church needs to serve the people. Gak ada yang salah dengan tadi yang saya ngomong, dengan building, dengan apapun calling dan pelayanan kita. And the people is not for the leadership retirement plan. Semuanya itu akan terjadi anyway. Sebagai bonus yang luar biasa ketika the church is for the people. It will automatically happen. Karena urutannya benar. Karena konstruksinya itu benar. Karena dasarnya itu benar. Karena blueprintnya itu benar. Karena segala sesuatu itu beres. And then the ministry dan segala perkembangan adalah gonna be the outflow, adalah merupakan sebuah kelimpahan yang keluar dari sebuah gereja yang sehat. Karena kalau sebuah gereja diberkati gak melakukan apa-apa, itu juga sama sekali tidak sehat. Tapi mari kita jangan kebalik. The first is air itu keluar dari bait suci. Jadi saya rasa ada satu daerah dan area yang harus kita benerin dulu sampai air yang keluar itu menjadi sangat sehat buat semua orang. Sehingga sungguh bisa mengalir dari ankle ke lutut dan kemudian pinggang dan kemudian orang bisa berenang-renang. Semua bisa terwujud ketika kita sebagai leaders dalam gereja mulai menanam benih. Di kehidupan orang-orang yang sedang kita layani semuanya. Kalau Anda nantinya mau banyak leaders, Anda harus menabur sekarang. Anda harus menabur dalam begitu kehidupan banyak orang, maka Anda akan mendapatkan banyak pemimpin. Anda meluangkan waktu, usaha, tenaga dan sebagainya, Anda menabur, invest dalam kehidupan orang, dan pada suatu kali Anda akan mendapat kelimpahan. Ada begitu banyak pemimpin yang bisa dikirim ke mana-mana tanpa ngos-ngosan. Karena ada sebuah kelimpahan yang sangat dahsyat di dalam rumah Tuhan ketika kita mulai menabur sejak dari sekarang. Dan saya rasa tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Anda akan mulai menuai sesuatu ketika Anda pulang dari conference ini, Anda menabur sekarang. Anda menabur dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling Anda, yang ada dalam rumah Tuhan. Karena Anda tidak akan menuai dari apa yang tidak Anda tabur. Anda gak akan dapatkan itu. Karena itu tidak sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan dalam Alkitab, yang namanya tabur tuai. Tetapi mereka ini strategik. Mereka ini melakukan itu sesuai dengan keperluan masing-masing, kata firman Tuhan. Sehingga yang gak perlu ya gak usah. Tetapi dikatakan bahwa mereka melakukannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya berdoa kita semuanya belajar untuk menjadi gereja yang generous. Untuk menunjukkan sebuah generosity
yang melimpah dari dalam keluar. Terutama untuk orang-orang yang ada dan melayani bersama dengan kita. Kita harus memperhatikannya dan melihatnya. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta yang ada dalam gereja kita adalah people, orang, manusia yang ada, yang Tuhan tempatkan di dalam pelayanan Anda dan saya. Karena orang-orang itu yang nantinya akan bisa menggoncangkan dunia. Seringkali kita nggak melihat ada orang sekeliling kita yang punya potensi yang dahsyat, tapi kita sibuk mencari orang di luar sana. Padahal kalau Anda invest saja kepada orang yang ada di dalam, maka mungkin beberapa tahun lagi Anda akan menuai pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Dan hari ini, ayo teman-teman leader semuanya. Jangan budgetin lighting equipment 100 juta tapi nggak pernah biayai kuliah jemaat sendiri yang potensial. Fundraising karena kita mau lighting. Karena mau kayak Bandung, mau kayak Jakarta, buat apa? Udah beli lighting equipment, yang ngejalanin turn on aja nggak ngerti. Lighting equipment datang dan kemudian kebaktiannya jadi kayak orkes dangdut. Punya lampu 50 mesti nyala semua karena udah beli. Mendingan sekolahin 2 orang namanya production. Lighting sekolahin dulu. Dia belajar ini itu. Belajar sound, belajar invest. Invest di orang, alat datang sendiri. Invest di gedung, invest di alat, alatnya datang, orangnya kabur. Karena dia ngeliat dia nggak ada harganya. Karena gembalanya kalau pulang dari conference pikirannya jadi aneh-aneh, beli lighting. Pulang ke kota masing-masing ada amplop persembahan kedua. Mari kita berdoa untuk persembahan yang ketiga. Banyak banget. Nah, seringkali begitu. Ya kalau suka dangdut terserah. Nggak ada yang salah. Saya juga kadang-kadang denger dangdut. Karena ku slow, tetap slow, sungguh slow, santai, santai. Jodoh gak akan kemana karena ku slow. Tuh Pastor Phil jangan slow. Slow. Jodoh gak akan kemana. Ntar dibawa ke kota lain kamu nangisnya ke gua juga. Slow. Mari kembali kepada Alkitab. Dan di sini selama pandemi ya, Bandung ya, kita selama pandemi ya, bukannya sombong lah ya, maksudnya memang harusnya begitu ya. Yang namanya vitamin lah ya, ke jemaat itu mah udah banyak deh, gitu. ribuan dos mungkin. Kalau yang nggak mampu PCR, waktu PCR 1 juta pun kita ayo deh. Makanan ya, saya ingat ya makanan, hari-hari pertama kita tumpuk makanan tuh di gudang ya. Oh, untuk orang-orang tua semua dalam jemaat semua, mau yang mampu nggak mampu pokoknya harus ada persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Beli makanan sebanyak-banyak ya, puluhan juta, ratusan juta is oke. Padahal kita waktu itu juga lagi finishing, lagi membangun. Dan kemudian kita bilang sampai supir angkot tuh kesian kan, nggak ada yang narik semuanya, kita kasih makan berapa ratus itu. Dan kemudian penjara anak ya. Di sini mitra kita Jorge itu penjara anak ya, sabun, sampo apa segala macam. Dan dalam setahun dia baptis 110 orang tuh di situ tuh. Ayo, generous. Ke penjara wanita dan sebagai scholarship ya. Ada tadinya keluarga kan karena pandemi kan dia nggak bisa. Dia mungkin tadinya bisa bayar international school, tapi kan karena mungkin kerjaan dia kena kan, dia bilang wah international school terlalu mahal, saya nggak bisa bayar. Ada orang bilang, ya lu tahu diri dong pindahin anak lu. Enggak, kenapa harus begitu? Kalau anaknya memang mampu sekolah-sekolah yang bagus, kenapa harus pindah ke sekolah yang di bawah standar dia karena kurang? Ya kita harus bantu dong. Sebagai gereja katanya ngomong next gen.
Tapi kalau misalnya next gen ada kesusahan ya gue doain doang. Gue mana bisa. Mana bisa 3 bulan, 6 bulan dan jemaat tuh tahu diri. Katakan kiri kanan, gue mah tahu diri. Katakan gitu, tahu diri. Jangan takut. Mereka begitu 3 bulan, 6 bulan dari rebound diberkati juga mereka bilang, pastor gak usah lagi, saya udah oke. That's good. Jemaat itu tahu diri. Dan seringkali tapi kita takut bantu orang. Saya mau bilang ini tuh terjadi dari dulu. Ini terjadi dari dulu. Anda jangan lihat ini udah jadi, oh gampang lah pastor, engkau tinggal di kota yang makmur, jemaatmu banyak duit dan sebagainya. Ini udah terjadi dari dulu. Waktu bangun tempat ini ya, kita di bank itu cuma punya budget 1%-nya. Kita di bank cuma punya budget 750 juta. Saya meeting aja. Gampang kan, pastor kerjanya tuh kan bikin meeting aja. Gimana mau bangun, mau enggak juga, gue gak masalah. Semua bilang ya bangun aja, bersih siap. Mau jadi dalam waktu 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, bahasa Ibraninya kumahangke. Gimana nanti? Saya gak masalah jadi dalam waktu 12 tahun. Tapi ternyata, saya bilang selama bangun jangan sampai ikat pinggang sampai orang gak dibantu ya. Seringkali, pastor, bukan FGF kali lah. Begitu bangun gedung langsung semua ikat pinggang, semuanya tercekik. Cut segala sesuatu, gak usah bantu orang. Begitu gedungnya jadi, jemaatnya benci sama gedungnya. Ini gedung mah bukan buat gua. Buat apa tahu? Singgasana apa kali? Tahta apa kali? Ya orang tahu. Gila nih gereja udah tahu gak punya duit. Masih aja begini, begitu segala macam. 1,5 tahun jadi tuh. Tahun lalu bebas hutang. Ada konglo jemaat Bandung, nggak ada. Ada fundraising, nggak ada. Kalau itu dari Tuhan pasti jadi, kalau bukan dari Tuhan nggak bakal jadi. Udahlah, simple hidup, tahu nggak? Kita aja kadang aneh. Tapi orang ngelihat ini dari mulut ke mulut. Dia dari mana nih nggak tahu. Karena setiap orang nanya, gimana gedung ini bisa jadi pastor? Nggak tahu. Udahlah. Pokoknya Tuhan yang ngasih, terpujilah nama Tuhan. Udah. Kerjaan gereja mah be generous aja. Yang lain urusannya Tuhan. Kalau memang it's from the Lord, it will grow. Ini terjadi dari dulu. Our humanitarian budget ini nggak pernah di-cut. Dan ini bukan cuma buat jemaat. Di masa pandemi kita scholarshipin orang, bahkan sampai ke luar negeri. Pemain cadangan itu harus lebih jago dan lebih gesit daripada pemain utama. Gitu. Kenapa nggak diturunin ke lapangan? Karena masih blow on aja. Dia perlu grow yang namanya wisdom. Pemain yang udah senior itu lebih wise. Tapi tetap orang harus di scholarshipin. Sebanyak-banyaknya beasiswa untuk leader-leader. Biar leader-leadernya nih makin jago. Saya gak punya pengajar Aiger yang handal, ya gak disekolahin. Sekolahin. Tanya kiri kanan, lu makan sekolah apa enggak? Tanya gitu saudara. Sekolahin. Encourage dia. Jangan cuma didoain semua suruh sekolah. Sediain dananya. Nih lu tinggal sekolah. Awas aja nilai lu jelek gua jitak. Gitu doang. Beneran. Dan dalam waktu 7 tahun, 10 tahun. Kita akan pusing bukan karena gak punya pemimpin. Kita akan pusing karena terlalu banyak pemimpin yang bagus. Yang mana nih? Terlalu banyak yang qualified. Sehingga mereka udah biasa tumbuh dalam gereja yang
500, 1.000 orang, kalau nanti mereka bikin gereja bakal jadi 20. Enggak lah, 500 yang 1.000 lah. Mereka grew up in that atmosphere. Udah tahu mau ngapain sebelum orang masih mikir mau ngapain. Mereka tuh udah tahu 3 langkah discipleship ke depan tuh udah tahu. Karena mereka mengalaminya. Banyak orang nanya, pastor ajaran discipleship dong. Kalau lu masih nanya gitu mah percuma. Karena discipleship itu harus dihidupi. Baru bisa ngerti. Terjadi dari dulu. Invest in people. Jadi teman-teman, hamba Tuhan semuanya. Dibanding mengajar memberi tiada henti, lebih baik diajar prinsip rumah. Dikotbahin segala macam. Ayo let's give to the Lord. 7 tahun yang lalu mulai, saya bilang it's not heavy, it's the house. Kalau memang, saya bilang pertama kali jemaat syok tuh, saya bilang di gereja hari Minggu. Kalau Anda merasa Anda bukan jemaat di sini, tolong jangan memberi. Tolong jangan kasih perpuluhan karena itu salah. Karena kamu seharusnya memberi perpuluhan di gereja kamu. Tapi kalau ini memang rumah kamu, kalau ini rumah kamu sendirilah di rumah ya. Kalau ada yang bocor pasti kamu tambel dong. Kalau ada WC nggak bekerja pasti kamu betulin dong. Kalau kamu merasa ini rumah kamu, ya kalau ada yang rusak betulin. Ya kalau ada yang bocor tambelin. Ya kalau ada sampah ya ambilin. Saya pernah ngecek tuh di lobi ini nih FJF Bandung nih. Saya sengaja buang tisu kecil. Dalam waktu 14 detik ada yang ngambil tisu itu. Padahal dia lagi gak tugas asyir. Bukan karena dia tugas, karena ini rumah dia. Anda datang hari biasa ke kantor, ke staff. Gak ada tuh Anda masuk WC, WC-nya lampunya lagi nyala. Karena saya pernah ngomong sama staff, dikira lampu ini nyala gak bayar. This is your house. Apapun yang bisa kita hemat ya kita hemat, it's okay. It's good. Kalau memang rumah kamu, pasti kamu akan berikan sesuatu yang lebih. I'm not talking about money and financial. Waktu, pikiran, tenaga seperti volunteers ini. Karena ini rumah dia. Waktu ngumpulin volunteer siapa yang mau bertugas untuk FJF Conference. Cepet banget tuh ngisinya tuh. Bingung milihnya siapa ya. Karena kelewat banyak yang mau. Kadang-kadang saya bingung, saya pernah diundang khotbah, saya gak sebut nama gereja lah. Saya sebelum khotbah ada persembahan. Habis khotbah eldernya naik, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kedua. Saya tanya sama dia, kenapa mesti 2 kali Pak? Ya mungkin dia akan tergugah setelah mendengar khotbah Bapak. Ini enggak. Kalau memang orang pada dasarnya dari rumah mau nyiapin udah cuman cepeceng 100.000. Persembahan 1 kali dia kasih 100.000. Persembahan 2 kali ya dia bawa gobanan 2. Nah persembahan 5 kali dia bawa nobanan 5. Nah gak tahu ya. Saya mau kasih tahu pendeta, orang tuh udah taker. Orang udah takar. Sesuai dengan takaran yang Anda berikan kepada orang lain. Karena takaran yang akan kau terima adalah sesuai dengan takaran yang kau berikan kepada Tuhan. Dan kepada orang. Kan feed my sheep. Ya katakan kiri kanan, kalau emang FJF rumah kamu gawe. Katakan gitu saudara. Simple loh. Simple banget. Satu lagi nih mungkin kontroversial. Katakan kiri kanan. Kalau memang benar-benar gak cocok cari rumah baru.
Anda mau presiden yang jujur apa sugar coating? Saya bisa nih sugar coating nih. Saya tinggal tekan tombol ini, saya langsung bicaranya enak-enak semuanya. Bisa, gampang banget buat saya. Tek. Saya pernah ikut kelas drama, gampang banget. Anda mau saya jujur apa enggak? Jujur itu menyakitkan, teman. Tapi menyembuhkan. Mereka tahu lah, jemaat tahu, mereka tuh pinter, tahu nggak? Mereka pinter, they know, mereka tahu apakah ini betul-betul needed apa enggak tuh tahu. Tahu. Mereka tuh need to know why aja, sebenarnya perlu tahu kenapanya. Lewat hubungan, lewat budaya, lewat apapun yang kita kerjakan selama ini. Pesan saya sekali lagi, balik lagi, tumbuhkan orang dari dalam, menabur orang dalam dulu. Kita harus tahu bagaimana caranya. Karena IFJF ini begitu banyak, begitu kompleks yang dilakukan. Kita perlu tentara dan sumber daya yang kuat. Kalau enggak tuh kita ngos-ngosan apapun. Kurang orang, kurang tenaga, kurang sumber daya selalu. Saya nggak mau melayani sangat ngos-ngosan, nggak mau ngapain. Enggak. Karena saya percaya banget bahwa di dalam Tuhan ada yang namanya kelegaan. Saya bukan katakan gak ada masalah loh ya. No. Akan ada tantangan. But I will give you rest. Gimana bisa rest yang bikin restless kita juga? Dan janji Tuhan kok kalau memang ditata dengan benar. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ditata yang benar. Karena itu teman-teman, saya ngomong ke diri saya deh ya. Gitu. Nanti ada yang DM saya dengan keji lagi. Saya terima banyak DM keji. It's okay. Saya mah orangnya santai. Pastor bicara terlalu kejam. Enggak, ini belum 10%. Saya ngomong pada diri saya lah, bukan kepada pendeta lain. Jangan dikit-dikit fundraising, jangan dikit-dikit sebarin proposal. Nggak zaman. Beli alat musik, mau ada retret gereja, ulang tahun gereja, sebar proposal. Siapa suruh ulang tahun gereja gede-gedean? Proposal. Bikin aja yang namanya progress report. Ini yang sudah kami kerjakan dan nyata engkau bisa lihat. Orang akan melihat dan orang akan memberi. Progress report. Nggak ada proposal. Nggak ada. Nggak ada call salesman marketing call. Tolong. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Oh, karena banyak uang dan sebagainya. Oh, nyombong dia. Enggak. Budget 1% udahlah, nggak bisa nyombong. Nggak bisa. Tapi tiap minggu cuma kita kasih tahu. These are the things that we can do this week. Thank you so much for your generosity. Kalau Anda perkatakan orang itu generous, dia akan jadi generous. Tapi kalau orang pemimpin itu bilang susah, pelit, engkau akan mendapatkan buahnya. Saya selalu bilang thank you for your generosity. Dan orang akan menjadi generous karena your word will create your world. Kenapa? Cuman kasih progress report, ini yang saya lakukan. Ini yang kita lakukan di Global Mission tiap bulan, yang kita lakukan di Watch On. Kita cuma ngomong, bukan angan-angan. Ini sudah terjadi. And sumber daya mengalir dengan sendirinya, bukan? Kenapa? Karena manusia itu mengikuti namanya jejak lemak. Siapa berlemak di sini angkat tangan? Anda layak diikuti. It's okay. It's okay. Kenapa Alkitab yang ngomong, engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Kalau
Kalau kita suruh orang ikutin Tuhan, jejaknya Tuhan mengeluarkan lemak, ya orang udah pasti ngikutin lemak lah. Yang harus kita lakukan kan cuma kasih progress report. Ini udah kita lakukan, ini udah kita lakukan, ini yang udah kita tanam, ini yang udah kita tabur, ini yang udah jadi FGF College di sini. Orang cuma lihat, gue nggak bisa kalau nggak ngikutin, gue nggak bisa. Jadi jangan ciptakan jejak bantet. Susah, tolong. Susah. Cita-cita saya besar, tetapi begitu banyak kendala. Dia kasih goban rupiah. Dia kasih. Bukan karena dia ingin, karena dia pengen lu cepet-cepet pergi aja dari rumah dia. Apakah terlalu kasar? Saya bisa pencet nih sekarang nih. Mau lanjut? Oke, Anda yang minta ya. Jadi karena itu, jadi hamba Tuhan, jadi gereja FGF, kalem aja. Kalem. Tanya staf gereja, saya kalem. Kalem. Nyantai. Yang penting kelar. Nyantai. Saya senang staf saya tuh. Kami sedang mencoret jadwal di mana Pastor Semi tidak perlu hadir di meeting itu. Bagus banget, gua diusir, gak masalah. I'm glad, I'm really happy with my team. Kami sedang membuat semua jadwal yang mana Pastor Semi tidak perlu hadir, and I appreciate it. Kok spend time with your family, that's awesome. Nah kalau udah begitu saya mah gak kepo. Ada apa sih? Ada apa sih? Lo orang ngomongin apa sih? Lo orang meetingin apa sih? Biarin aja dia meeting. Kita kan lagi menabur kepada mereka sebuah runway yang panjang untuk mereka menjadi leader. Micromanagement will kill a church. Biarin mereka buat salah, tapi jangan salah 2 kali. Salah 3 kali kebiasaan, kalau salah 4 kali karakter. Salah 5 kali takut dosa. Udah. Jadi ya, Jeff, ayo. Saya tahu Anda punya mimpi yang besar, saya tahu pulang dari sini Anda punya ide. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi jangan langsung bebankan itu semua ke jemaat yang harusnya Anda layani. Nah, jangan langsung, proposal, fundraising, ini itu segala macam. Padahal nyekolahin orang gak pernah. IFGF hari ini ada satu aturan baru. Yaitu IFGF dilarang norak. Katakan kiri kanan, jangan norak. Di Bandung gak ada ini, di Jakarta ada ini. It's okay. It's not the biggest deal. Aduh. The big dealnya tuh, kamu tuh generous apa enggak sebenarnya? Kamu tuh di situ buat apa? Why your church exists? Kalau enggak mungkin harus dipertanyakan why your church need to exist in the first place. Tidak perlu kejar keren, kejar nilai. Value-nya ada nggak? Value create culture. Hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan yang namanya giving. Ini saya mau kasih tahu nih, apa yang saya alami. Ini saya ajarin di kelas Grow di Bandung, saya ngajarin sendiri. Saya makan tuh waktu itu sama salah satu bendahara kita tuh Alex Santoso di Minaripan, tempat kesukaan Pastor Denny Hanafi. Dia makan Minaripan di sana. Yamin asin 1, jadi yamin manis 1, bakso goreng 6, babat 1. Saya masih ingat. Dia pesan banyak. Nggak habis lagi. Kalau Pastor Denny pesan makanan sering nggak habis. Padahal kalau seumur hidupnya yang dia pesan yang nggak habis itu saya rasa bisa memberi makan sebuah desa di Afrika.
Saya sama Alex Santoso udah lagi ke WC. Di sebelah saya ada orang nih, kira-kira berapa 11 tahun yang lalu deh. Dia ngomong di telepon, nih lihat nih, gue telepon pendeta. Sebelah saya, dia nggak tahu saya siapa, saya nggak tahu dia siapa sampai sekarang. Dan mudah-mudahan tidak diketemukan lagi dengan orang itu in Jesus name. Dia nelpon di samping saya, lihat nih gue mau telepon pendeta. Pak, besok datang ke kantor ya. Ya ini saya ada cek 10 juta, datang ya, oke, memang kasih. Dia ngomong apa ke temannya? Lihat tuh pendeta, gue kasih captiau, besok dia datang. Orang Kristen banyak yang benar, banyak yang geblek. Nggak ngerti, dia cuma ngetes your value tuh berapa. Captiau dia datang. Setelah itu, nggak ada tuh orang bilang telepon pastor saya mau ambil cek segala macam, nggak ada yang saya datengin. Kalau mau ngasih datang aja hari Minggu depan tuh ada kotak. Be careful church. The church is not for sale. Your calling is not for sale. Sepuluh tahun yang lalu, berapa ya? Ada orang datang satu baru kenal datang ke gereja. Maksud saya ya. You ngegembalain ya. Ini saya keponakan saya datang dari Australia. Dia pinter khotbah loh. Oh ya, oke. Dia pinter khotbah loh. Dia mau ke khotbah dia ya hari Minggu ya. Oh ya. Kasih aja rekamannya Pak. Nanti saya dengar dulu, mungkin ada kayak grup saya yang mau terima. Karena di hari Minggu saya nggak semua pastor saya punya pastor banyak, tapi nggak semua pastor saya mengambil pulpit hari Minggu dan mereka mengerti. Ngerti kan pastor Bandung ya? Kalau nggak semuanya. Ngerti. Tapi saya nggak bisa Pak. Kemudian dia ngomong apa nih orang nih? Saya mau kasih tahu. Ini conference nggak apa-apa, saya kasih tahu nih manusia realitanya kayak gini nih. Orang Kristen nih. Ayo tau nggak, saya nyumbang banyak loh di sini. Itu yang namanya holy anger langsung muncul, tau gak holy anger? Holy anger tuh yang bisa ngambil mulut orang terus tak sobek-sobek, itu holy anger tuh. Mau terus apa saya mau pencet? Jadi kantor saya di BTS apa di mana saya berdiri? Oh ya, berapa? Lu kasih berapa? Tunjukin sama gue bukti transfernya. Kalau gue perlu jual rumah, gue jual rumah hari ini gue bayar lu. The pulpit is not for sale. The message is not for sale. Oh enggak, bukan begitu. Kenapa enggak begitu? Tadi you ngomongnya begitu loh. Berapa? Hah? Lu ngasih berapa sih? Maka saya nggak pernah tuh ya. Ini Jemaat Bandung semua ada lah, I know lah. Apa pernah yang namanya pastor saya ini cuma bergaul sama businessman? Tanya satu-satu. Oh dia mah cuma baiknya sama ini. I'm a free pastor. Because I owe no one but God. This church owes to no one except the institution yang Tuhan berikan yang namanya FGF yang memberikan mandat supaya tempat ini bisa ada lewat Tuhan Yesus. Other than that, bukankah kita semua hamba-hamba Tuhan? Semua katakan sama-sama, IFGF is not for sale. 1, 2, 3. Katakan kiri kanan, makanya jangan norak. Pastor Jimmy mana? Udah kabur? Nggak di sini. Pastor Jimmy mana? Oh Pastor Jimmy. Sorry Pastor. Saya tuh silinder. Jadi tadi respon Anda pun saya nggak tahu. And I don't really care. Kalau Pastor Jimmy menganggap apa yang saya katakan melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sekali lagi saya minta maaf. Dan kalau sampai diturunkan oleh meeting apostolik besok pagi, saya menerima.
Tapi sebelum diturunkan saya cuma bilang jangan jual AFGF. The church is not for sale. You are not for sale. Karena itu, naburlah di anak-anak muda. Next generation. Lain kali mau kirim kemana, ke Afrika, India, segala macam, banyak. Kita harus lakukan ini, kita harus nabur. Racing 22. Tuhan taruh dalam hati saya, gimana caranya generasi muda umur kepala 20-an, suatu hari mereka akan memimpin gereja. Umur 20-an. Karena saya mulai jadi pendeta pembantu dulu namanya di FGF itu, waktu saya umur 22. Waktu saya pulang Bandung tuh saya umur 25. Jadi namanya eksekutif pastor. Masih culun banget. Sekarang pun mungkin lebih culun lagi, it's okay. Sekarang saya ngelihat banyak pemimpin, oh dia baru umur 42, dia masih mentah, are you kidding me? Kalau dia umur 42 masih mentah, dulu kita nih apa, keong atau apa? Saya mulai khotbah kan umur 19. Pastor Jimmy juga umur berapa? Belasan. Pastor Denny kan juga berkhotbah sejak dia masih berambut. Glory, glory. I'm having fun. How to be an intergenerational church? Jawabannya bukan lewat slogan, bukan lewat program. Invest in the next generation. Then you will be intergenerational church. Terbitkan tuh di tengah-tengah kita orang-orang yang handal, menguasai teknologi, marketplace dan sebagainya yang tumbuh dari dalam rumah Tuhan, bertunas di dalam rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan tahu cara mupukin dia, tahu cara mengairi dia. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang ekonomi, pintu gerbang politik, pintu gerbang medical, pharmacy, segala macam high-tech dan semua. Gak malu kita ngomongnya karena jemaat kita pinter-pinter. Karena apa? Karena pemimpinnya mau invest dalam kehidupan mereka. That's raising 22. Dan saya rasa betul kita harus tulus. Mungkin Anda pernah dilukai, Anda pernah bilang saya udah invest sama orang kok. Dan dia melukai saya. Oh, saya nggak mau lagi invest sama orang. Saya mau kasih tahu, seorang pujangga namanya Tulus pernah ngomong gini. Luka-luka hilanglah luka. Biar tenteram yang berkuasa, kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Saya ingat saya membayangkan Paskah pertama. Orang melaksanakan Passover di gereja Yerusalem yang bertumbuh menjadi 5.000, 7.000 orang. Mereka beribadah di rumah-rumah dan di dalam bait Allah. Mereka merayakan namanya Passover meal. Ada sayur yang pahit, ada roti, ada anggur, ada berbagai macam yang menggambarkan pengembaraan mereka keluar dari Mesir. Makanan yang mereka makan di malam Paskah seperti Yesus dalam malam perjamuan itu sangat ketat sekali urutannya, satu demi satu, rotinya dulu, sayurnya dulu, anggurnya, dan kemudian mereka buka Sabat dan sebagainya. Ketika urutan itu dipenuhi, namanya adalah Passover meal Seder. Seder artinya urutan yang jelas, urutan yang pasti.
Sehingga kalau sekarang Anda ke Israel, ada orang Yahudi nanya Anda, "How are you? Manishma, how are you?" Orang Yahudi akan jawab, "Beseder." Beseder artinya adalah my life is in order. Ketika hidup saya ada dalam Tuhan, ketika semuanya ikutin aturan, then I will be fine. Kol beseder. Semua baik-baik saja. Ketika ngikutin aturannya. When everything is in order. Ketika gereja mulai jadi generous dan berfungsi dengan baik. Siapa di sini mau hidupmu baik-baik saja? I want it too. I want it too. Dan saya berdoa hari ini. Worship team tuh kalau di belakang ya. Worship team tuh kalau di belakang tuh harus sopan. Karena Anda melayani di sini, setelah itu seharusnya Anda mendengarkan firman Tuhan. That's in order. Kalau enggak namanya sehebat apapun Anda, you're out of order, and maybe you need to leave. Sorry, pencet lagi. Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mendapatkan kehormatan, kita akan melakukan perjamuan kudus, tapi saya rasa adalah baik kalau kita bisa hari ini juga merayakan orang-orang yang akan memberikan hidupnya untuk melayani bersama-sama dengan kita. Untuk itu dengan cepat saja saya mau panggilkan pastor-pastor ini yang seharusnya bulan ini dilantik menjadi pejabat gereja sebagai PDT, PDM, dan PDP untuk lingkungan kerja IFGF di seluruh dunia. Saya mau sama-sama kita nantinya akan mendoakan mereka. Tim apostolik pun akan mendoakan mereka. Dan saya mau mengundang semua dengan hormat untuk Anda dan pasangan Anda, suami atau istri Anda, untuk bisa menyertai Anda untuk maju ke depan. Yang pertama adalah Pendeta Horas Sianturi dari IFGF Pematang Siantar. Pendeta Lukman Nainggolan dari IFGF Cinta Damai. Pendeta Marina Panjaitan dari IFGF Rangau. Kemudian Pendeta Sutanto dari IFGF Bengkalis. Pendeta Wilun Wijaya dari IFGF Lampung 1. Wilun ini jadi pendeta bukan karena sering kasih saya pempek, tapi karena dia telah menyelesaikan semua persyaratan yang ada. Gitu. Pendeta Wilson Nasda Pitupulu dari IFGF Duri. PDP, Pendeta dan Profesional Erwin Panjaitan dari IFGF Medan. PDP Johnny Andrew Sijabat dari IFGF Pematang Siantar. PDP Yulianto dari IFGF Samarinda. PDM Ferry Gerungan dari IFGF Sumalata. PDP Agus Meono dari IFGF Gorontalo. PDP Nopri Gerson TTUK dari IFGF Muhiolo. Saya undang semuanya bisa langsung maju ke depan dengan cepat sekali. Yang nama-nama yang sudah saya sebutkan dengan anggota keluarganya mungkin silakan. Untuk pendeta muda PDM Paulina Hiumase dari IFGF Sorong. Untuk PDM Eva Buang Bilo Kahar dari IFGF Timika. Iya. Baik, bisa maju ke depan semuanya. Silakan. Mari. Saya mau mengundang perwakilan dari apostolik, mungkin diwakili oleh Pastor Fendi, Pastor Budi, Pastor Erna, dan Pastor Marta bisa maju ke depan untuk membantu saya menumpangkan tangan di atas orang-orang ini sementara kita semua bangkit berdiri dan kita mau menyambut hamba-hamba Tuhan yang baru yang ada bersama-sama dengan kita. Sama-sama kita arahkan tangan kita. Saya mengundang Pastor Jimmy Untoro untuk bisa diberikan mic. Shirabakarabara. Shikidididi. Shikidididi. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih atas kehidupan, atas panggilan mereka satu demi satu ya Tuhan. Untuk Pendeta Horas, Lukman, Marina, Pendeta Velun, Yulianto, Johnny Andrew, Pendeta Erwin, Wilson, Pendeta Agus, PDM Eva ya Tuhan, Pendeta Ferry, Nopri, Pendeta Paulina ya Tuhan, satu demi satu. Bapak Surgawi, aku berdoa ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Nama di atas segala nama, saat kami hamba-Mu menumpangkan tangan. Berikan roh panggilan-Mu itu ya Tuhan, yang boleh tinggal di dalam kehidupan mereka selama-lamanya ya Bapa. Engkau mengangkat setiap kekhawatiran, Engkau mengangkat setiap pergumulan, dan Kau gantikan dengan panggilan-Mu yang kudus ya Bapa, untuk mereka boleh menyelesaikan amanat yang Kau berikan dalam kehidupan mereka satu demi satu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk ladang-ladang yang Tuhan telah siapkan, untuk setiap kehidupan yang Tuhan telah berikan ya Tuhan. Ladang-ladang yang ditaburi ya Tuhan dengan the spirit of generosity, mereka akan menuai dengan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Kehidupan mereka yang mereka jamah boleh berhasil, karena tangan-tangan mereka telah Engkau urapi ya Bapa. Mulut-mulut mereka telah Engkau urapi. Hati, roh, pikiran mereka telah Engkau perpulihkan ya Tuhan. Menjadi pembawa gospel carrier untuk menyelesaikan amanat agung di dalam kehidupan mereka satu demi satu. Bapak, kami berdoa untuk ladang-ladang, kota-kota, daerah-daerah yang Tuhan telah kirim mereka ya Bapak. Hari ini urapan yang baru, visi yang baru Engkau berikan dalam kehidupan mereka, dan tidak ada satupun yang sanggup menghentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, untuk mereka boleh menjadi orang-orang yang terinspirasi, orang-orang yang hidup di dalam karakter, orang-orang yang hidup di dalam Injil itu ya Tuhan. Saat mereka mempercayai Injil-Mu, mereka akan serupa dengan Injil-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Roh Kudus, terima kasih, mereka adalah sahabat-sahabat co-labor in the kingdom of God bersama-sama ya Tuhan. Di akhir conference ini kami merasa sukacita, karena Engkau tambah-tambahkan, ladang telah mentuai, siap untuk dituai. Pengerjaan Engkau berikan ya Tuhan, karena kami tahu strategi yang Tuhan berikan sahabat kepada kami semuanya, satu demi satu ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau memberikan mereka roh sukacita-Mu ya Bapa. Berikan mereka sebagai seorang yang finisher ya Bapa. Mereka boleh mengakhiri garis dengan baik, sehingga Engkau boleh berkata, well done. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami menyambut mereka sebagai satu tentara besar ya Bapak, di dalam gerakan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan, kami dedikasikan kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. As for me, as my house, we all will serve the Lord. Terjadi dalam kehidupan mereka. Pagari dari segala perangkat-perangkat si iblis ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh berdiri di dalam panggilan-Mu dan menyelesaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Selamat semuanya teman-teman. Selamat melayani. Selamat bergabung. God bless you. God bless you. Mari kita sambil bangkit berdiri masih. Saya rindu ya, saya benar-benar rindu berapa hari ini kita berdoa untuk anak-anak dari pastors. Atau Anda mungkin staff di dalam gereja. Saya mau mengundang ya, anak-anak please, anak-anak pendeta, anak-anak gembala, maju ke depannya, lari, come. We want to pray for you. Karena saya tahu kamu tuh berkorban banyak, saya tahu. Saya juga anak pendeta, saya tahu. You spend so much time di gereja, orang-orang udah pulang, kamu masih ada di gereja. Weekend berlalu, papa mama siapin firman Tuhan. Kamu mesti tungguin mereka, orang kemana. Mereka melayani orang. Dan kemudian orang bilang, oh perlakukan sama dong. Harus adil. Anak-anak dari care group leader yang ada, maju ke depan. Anak-anak care group leader, saya tahu care group leader juga banyak berkorban tuh. Ayo maju. Kamu buka rumahmu untuk orang lain datang, orang lain makan, orang lain pakai WC-mu. I know. Ayo, yang punya anak-anak care groupnya datang. Anak-anak dari care group leader, maju ke depan. Banyak orang, oh harus adil. Hei, dunia nggak adil. Mereka ini berkorban banyak buat rumah Tuhan. Mereka ini calon hamba-hamba Tuhan yang luar biasa.
Karena sadar nggak sadar dari kecil tuh mereka dilatih jadi tentara. Suka atau tidak suka. Kids, don't hate the church. The church is the bride of Christ. Tim apostolik, tolong bantu saya. Love the church. Love your parents. Love the calling. Love the people. You are here for such a time as this. Tim apostolik bisa bantu saya betul-betul doain mereka, nubuatin satu persatu. You're gonna be great. You're gonna be a champion in Christ. You are the head and not the tail. Engkau jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Apapun yang kamu pegang berhasil. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. And you shall dwell in the house of the Lord forever. Giving influence. Giving Christ the gospel to the world, to the marketplace, to families, to broken-hearted. Engkau adalah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Engkau adalah champions. You're gonna be great. You're gonna be awesome. You're gonna be fantastic. You're gonna conquer the world in Jesus' name. We love you, kids. We love you. And we will do everything in our power to make sure that you are successful, that you're gonna be successful. We're gonna spend our resources on you. Receive that higher calling. Terima panggilan itu. Bukan kebetulan kamu lahir dalam keluarga hamba Tuhan. Receive that calling. Receive that calling. You're gonna be great. 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 Nanti ketika kamu dewasa, Uncle Sammy bakal minta nasihat sama kamu. Dan kamu akan memberikan jawaban yang luar biasa. Because you are anointed by the Lord. Saya berdoa anak-anak nangkep ini ya. Suatu hari kita akan bertanya sama kamu, where to go? And one day, ketika Uncle Sammy nanya ke kamu, where do we go from here? Dan mendengar jawaban kamu, I'm gonna say, I'm so proud of you. I'm so proud of you. Kids, atur hidupmu dengan baik, jangan bodoh. Beseder, in order. Lakukan apa yang perlu, buang yang gak perlu, in order. Dan kemanapun engkau akan diutus oleh Tuhan, engkau akan jadi juara. Dan ini berlaku untuk anak-anak kami semuanya di tempat ini Tuhan. They're gonna be champions. Karena kami akan invest dalam kehidupan mereka. Sama-sama kita ambil roti dan anggur. Bapak Surgawi, ini roti.
Lambangkan tubuhmu sendiri. Coba kita nyanyi lagu tua ini ya. Tapi saya senang sama lagu ini. Haleluya. Thank you Lord. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, a needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Hallelujah. If the world from you withholds of its silver and its gold, and you have to get along with meager fare, just remember in His word how He feeds the little bird. Take your burden to the Lord and leave it there. Come on, church, leave it there. Leave it there. Leave it there. And take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, and He will surely bring you out. And take your burden to the Lord and leave it there. Are you willing to leave it there? Leave it there. Leave it there. Come on, church. And take your burdens to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, and He will surely bring you out. And take your burden to the Lord and leave it there. Angkat roti. Inilah tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Apapun yang terpecah dalam kehidupan kami direkatkan, disatukan, diutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan mengatakan Kau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Kami mengakui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kuasa yang sama membangkitkan Kristus dari antara orang mati hari ini hidup di dalam kami. Sehingga kami bisa jadi generous, kami bisa jadi berkat. Dari dalam akan mengalir keluar ke bangsa-bangsa. Because the power of the resurrection. In Jesus' name. Sama-sama kita makan dengan pengucapan syukur. Kemudian pada malam Seder itu dia mengambil anggur. Cawan berisi anggur, berkatlah darahku yang tercurah bagi kamu. Sebagai penebusan dosa. Tuhan Yesus, kami telah lunas harganya, telah dibayar. Karena itu kami harus mempermuliakan Engkau dengan tubuh kami. Kami gak mau memperlakukannya dengan sembarangan. Karena tidak tahukah Engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita menyatu dengan Dia, Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Isn't that beautiful? Bahwa Dia Immanuel, Dia tidak bisa dipisahkan. Isn't that awesome? Bahwa kita gak pernah berjalan sendirian, Dia ada bersama dengan kita. In Him we live and move and have our being. Terus menerus sampai akhir zaman. Kami angkat ini karena kami tahu siapa kami. Barang siapa dimerdekakan oleh anak, dia benar-benar sudah merdeka. Kami terima kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengerti bahwa the future is bright. In Jesus' name. Sama-sama kita minum dengan pengucapan syukur. Yuk kita sama-sama sembah Dia. Shirabaka tararabaka shikidididididi. Kushikiri ad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 a. Kudia dadadabasa kararabaka shikiri adadabadabadabada. Kushiri ad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 a. Kushikiri adadadababa shikid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 i.
Secara pelan saja, Anda nggak perlu teriak-teriak. Anda bisa doakan kiri kanan Anda, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, doakan. Pray church, pray church, pray. Release, fresh fire, fresh anointing, Lord, for the rest of 2022. Untuk akhir 2022, untuk 2023, we need you, Lord. Send the fire, Lord. Send the fire, Lord. Like never before, send the fire, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Fresh fire, Lord. Fresh fire, Lord. Fresh fire, 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 fresh fire. Fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh oil. Fresh oil, minyak yang baru, 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 minyak yang baru. Now, minyak yang baru, sekarang, now. Receive, terima, minyak yang baru, sekarang, now. Receive, terima, seperti gelombang, boom. He is here, dia di sini, boom, now, boom. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yeah, there's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Angkat tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus, kami nggak mau mengakhiri conference ini, tapi kami mau melanjutkannya di kota kami masing-masing. Biar kami menjadi pribadi yang begitu sederhananya tetapi penuh dengan kuasa, sehingga kami menarik ribuan orang datang kepada Tuhan dan mengirim lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Biar jemaat Tuhan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. Setiap jejak tanah yang mereka injak menjadi milik pusakanya Tuhan. Kota akan dimenangkan, negara akan dimenangkan, dunia akan dimenangkan. In Jesus' name. Thank you, church. Bye.